Saudaraku, selamat pagi. Saya menyampaikan renungan singkat seperti biasa di saat-saat pandemi seperti ini. Saya ingin meneruskan renungan kami yang terdahulu. Kalau kemarin saya katakan hidup menurut daging itu bertentangan dengan hidup menurut roh. Hari ini saya sampaikan bahwa hidup menurut roh itu adalah kehendak Tuhan dan kita harus mengikuti pimpinan roh. Saudaraku, bahwa roh Tuhan itu diberikan kepada orang yang percaya. Dunia tidak bisa menerimanya. Hanya orang yang percaya diberikan roh Tuhan supaya mereka hidup seturut dengan pimpinan roh Tuhan. Dan karena itu saya ingin membaca Galatia pasal 5 ayat 22-26. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelapkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menengki. Jadi saudaraku, hidup menurut roh, sekali lagi itu bertentangan dengan hidup menurut daging. Dan hidup menurut roh itu menghasilkan buah kasih. Kasih itu mewarnai pola pikir kita, omongan kita, perilaku kita, sikap kita terhadap sama. Ada damai sejahtera, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung. Ada kesabaran, ada kemurahan. Kemurahan itu berarti orang yang rela berbagi dengan orang lain. Murah hati, tidak egois, ya, tapi peduli dan punya empati kepada sesama yang menderita. Ada kebaikan, ada kesetiaan. Dan saya selalu mengatakan kesetiaan itu bagi orang Kristen mewarnai seluruh aspek hidup kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada pasangan kita, kesetiaan kita pada pekerjaan Tuhan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan kata firman Tuhan, dan barang siapa menjadi milik Kristus, ia harus menyalipkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Disalibkan artinya keinginan daging itu harus dimatikan, keinginan daging itu harus ditekan, dan kita harus hidup menurut pimpinan roh. Hidup yang dikendalikan dan dituntun oleh Roh Kudus, yang hasilnya sekali lagi penuh dengan semua keindahan seperti disebut di atas. Itu berarti kalau kita hidup menurut roh, kita harus saling mengasihi. Hidup kita diwarnai dengan optimisme dan sukacita, diwarnai damai sejahtera, artinya tanpa pertengkaran, tanpa perselisihan, hidup yang menghargai dan menghormati serta peduli terhadap sesama, sabar terhadap sesama, murah hati dan lemah lembut, dan tidak berangasan, tidak gampang ngomong yang kasar, tidak mudah memaki-maki orang, tidak gampang menyampaikan ujaran-ujaran kebencian yang sekarang sangat marak di media sosial. Bukan kasar, bukan arogan. Itulah hasil dari apa yang disebut dengan istilah terakhir, itu penguasaan diri. Pada waktu orang dipimpin oleh Tuhan itu, salah satunya adalah dia bisa menguasai diri. Menguasai diri dengan baik, sama seperti seorang yang mengendalikan kuda. Kuda itu harus dikendalikan, kalau tidak dia celaka. Demikian juga hidup ini, kalau hawa nafsu kedagingan itu tidak dikendalikan, tidak dimatikan, maka ujungnya kita celaka. Kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang diberi roh Tuhan itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tidak akan menjadi gila hormat, tidak serakah, tidak saling menentang dan mendengki. Itu sebabnya hidup Kristen yang sejati adalah hidup Kristen yang rohani, yang menjadi kehendak Tuhan. Demikianlah kita di dunia ini. Hidup kita akan diwarnai oleh kasih dan hubungan harmonis dan manis di antara kita. Hal ini juga berlaku dalam tataran rumah tangga, gereja, bahkan masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita, di antara sesama kita. Itulah hidup menurut roh. Sekali lagi, hidup menurut roh adalah kehendak Tuhan. Dan hidup menurut roh itu berlawanan dengan hidup menurut daging. Sekali lagi saudaraku, kita
punya hak bebas. Tuhan tidak menjadikan kita robot. Kita bisa memilih. Tetapi bagi setiap orang yang ingin mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dia wajib hidup menurut pimpinan roh. Itulah Kristen yang rohani. Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa kami sebagai orang percaya, walaupun kami hidup di dunia dengan segala hiruk pikuk dan tawaran-tawaran yang menggiurkan, tapi kami punya prinsip dan keyakinan bahwa Roh Kudus memimpin kami, supaya kami hidup dalam kebenaran, kejujuran, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam saling mengasihi dan saling mempedulikan. Memberkati jemaat-Mu hari ini, memberkati anak-anak kami semua supaya diberi sehat dan bisa meneruskan sekolah sebagaimana mestinya. Memberkati dunia kami supaya tentram dan damai. Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin kami, lindungi kami hari ini. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku, terima kasih.